Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengimbau pedagang di media sosial seperti TikTok Shop untuk berpindah ke e-commerce. Karena dalam waktu 1 minggu sejak aturan diterbitkan, TikTok Shop akan ditutup oleh pemerintah. Permendak nomor 31 tahun 2023 yang merevisi Permendak 50 tahun 2020 menyatakan social commerce tidak diperbolehkan berjualan dan bertransaksi. Aturan ini dikeluarkan per tanggal 26 September 2023 karena dugaan TikTok Shop mematikan pengusaha lokal di pasar tradisional. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan seharusnya TikTok Shop langsung menutup kegiatan jual belinya sejak aturan dikeluarkan. Namun Kementerian Perdagangan memberikan kompensasi sampai seminggu ke depan setelah aturan diterbitkan. Social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi social commerce, tidak bisa. Harus pisah, betul-betul terpisah. Tidak boleh mempergunakan data orang ini untuk dagangan, nggak boleh. Dan social commerce dia boleh iklan seperti TV. Nah, TV itu dia iklan boleh, promosi boleh, silahkan. Tapi tidak boleh transaksional. Nggak boleh buka toko, nggak boleh buka warung, nggak boleh jualan langsung. Kredit nggak boleh di situ. Ya, promosi boleh. Seperti media TV. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebut aturan melarang social commerce adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Ia menegaskan pentingnya aturan memisahkan fungsi dari media sosial dan e-commerce. Tentunya hal ini untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa adil terhadap UMKM serta jutaan pedagang konvensional di tanah air. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM, memproteksi UMKM dan memastikan supaya UMKM itu tetap jalan dan juga bisa bersama-sama juga dengan seluruh stakeholder yang lain bisa melakukan aktivitasnya. Karena kan salah satu yang mungkin menjadi polemik itu kan yang selama ini mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman media adalah soal, saya sebut saja soal TikTok, ya kan. Nah, itu jelas kita TikTok dan TikTok Shop ya. Ini kan sekali lagi ingin saya sampaikan, jelas peraturannya bahwa yang namanya sosial media, yang namanya e-commerce, nggak bisa sosial media jualan. Ini kita harus tegas, karena memang ada peraturan mengatakan demikian ya. Sementara itu, mantan anggota Ombudsman Alam Syah Saragi memaparkan kurangnya integrasi hulu dan hilir perdagangan menjadi salah satu penyebab maraknya impor ilegal di kalangan online market. Instrumen untuk menjual ini ada yang melalui online market, dan kita tahu TikTok itu sedang luar biasa ya, TikTok Shop itu naik, dan online market ini digunakan sebagai alat juga untuk membuang sisa stok tadi, sehingga kemudian harganya begitu murah dan menyebabkan produsen-produsen lokal kita juga kewalahan, termasuk pedagang-pedagang tradisional ya yang menjual garment atau pakaian itu secara grosiran, misalnya di Tanah Abang itu terpukul juga karena pelanggan-pelanggan mereka di daerah itu akhirnya banyak lebih menggunakan akses melalui online market gitu. Nah, itu satu hal sebetulnya yang menyebabkan terjadi. Kenapa TikTok begitu dominan? Pertanyaannya karena TikTok ini menggunakan istilahnya mengeksploitasi satu algoritma yang mampu membaca perilaku sosial seseorang melalui sosmednya yang kemudian. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.